Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kembali renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Kali ini dengan tema menikmati dosa. Bersama saya, Yohana Ibrahim. Semua orang pasti tahu apa artinya menikmati dosa. Karena ini merupakan irama hidupnya. Menikmati dosa artinya menikmati hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi menyenangkan daging kita, menyenangkan jiwa kita. Pasti kita mengalaminya. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan pasti telah pernah hidup di dalam dosa. Dan mungkin sekarang masih hidup di dalam dosa, sehingga hal itu menjadi ikatan seperti candu. Misalnya, kalau kesukaan seseorang itu makanannya jenis tertentu, maka makanan itu menjadi candu baginya. Apalagi kalau terkait dengan alkohol, narkoba, dan sejenisnya, pasti itu akan menjadi ikatan yang pada akhirnya benar-benar membunuh fisik, membunuh jasmani, dan merusak tubuhnya. Banyak orang mengenal, mengalami, bahkan menikmati dosa secara terus-menerus sampai mati. Ini mengerikan sekali. Sebab orang yang menikmati dosa tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yerusalem baru hanya untuk orang-orang kudus yang tidak bercacat, tidak bercela. Wahyu 21 ayat 27. Kalau dosa kita dinikmati, kesucian mestinya juga bisa dinikmati. Tetapi faktanya, sedikit sekali orang yang benar-benar menikmati kesucian sampai menjadi kecanduan terhadap kesucian tersebut. Ini yang harus kita mengerti. Kesucian itu bisa dinikmati. Bagaimana kita bisa menikmati kesucian? Pertama, dimulai dari tekad dan komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal ini adalah pilihan. Kita harus memilih antara menyenangkan diri sendiri, memuaskan keinginan daging, atau mau menyenangkan hati Tuhan. Kita harus memilih dan menetapkan hati, walaupun kita masih ada di dalam kodrat dosa, bahkan masih jatuh bangun. Tetapi kita bisa berkomitmen untuk memilih hidup suci. Artinya, memilih untuk menyenangkan hati Allah. Itu harus kita putuskan, bukan orang lain. Kalau kita berani mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal dan setiap saat, berarti kita benar-benar mengasihi Tuhan. Orang bisa belum sempurna tetapi bisa mengasihi Tuhan. Dua orang yang mengasihi Tuhan pasti dibawa kepada kesempurnaan. Di dalam perjalanan hidupnya, seseorang akan mendapat banyak tantangan, godaan, cobaan, tawaran-tawaran, kenikmatan. Kenikmatan dunia atau kesempatan-kesempatan untuk memuaskan keinginan daging dan keinginan jiwanya. Di situ, seseorang bergelut, bergumul, ia akan jatuh bangun. Tetapi jangan berhenti. Berkomitmen untuk mengasihi Allah. Jangan berhenti berkomitmen untuk menyenangkan hati Allah. Komitmen kita untuk menyukakan hati Allah harus diupdate setiap hari. Diupdate artinya harus diperbarui setiap hari. Ini yang pertama, berkomitmen. Kedua, ketika kita memilih untuk taat. Pada saat kita mendapat kesempatan berbuat dosa, di mana pasti Tuhan akan mengizinkan kita mendapat peluang untuk memuaskan diri kita. Di mana kelemahan kita, disitulah Tuhan akan menguji. Iblis juga pasti mencobai kita.
Seperti yang dialami Ayub, iblis berusaha menjatuhkan Ayub dengan pencobaan. Tetapi dari sisi Allah, itu ujian untuk meningkatkan kualitas Ayub. Jadi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa lewat kesukaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, kita harus mulai berkata dengan tegas, tidak. Itu menyakitkan diri sendiri, sakit tetapi menyenangkan hati Allah. Sebaliknya jika kita memilih untuk memuaskan diri sendiri, kita tidak berkata tidak, tetapi kita berkata ya terhadap dosa. Maka kita akan terjerat di situ. Itu akan menjadi candu yang membinasakan. Tetapi ketika kita berkata tidak terhadap dosa, walau sakit memang pada mulanya, tetapi kalau itu terus berlangsung dalam hidup kita, akhirnya kita bisa merasakan kekudusan itu nikmat, indah. Kita bisa menghayati tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Atmosfer kesucian itu harus kita nikmati. Yang ketiga, kebenaran firman yang merubah pada pikiran kita. Bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk berkata tidak? Sebab waktu kita berdoa, kita ke gereja, kita bertemu orang, kita mudah berkata, aku mau hidup suci. Tetapi ketika kita mendapat kesempatan berbuat dosa, di mana tidak ada mata yang melihat kita, tidak ada orang yang tahu kita melakukan, tidak mudah untuk menjaga kesucian. Lalu bagaimana kita memiliki kekuatan batin untuk menolak dosa? Kebenaran firman yang kita terima, kita asup, kita pelajari, yang membangun mindset. Inilah yang membuat kita menjadi benci, muak terhadap dosa. Dalam hal ini terjadi atau berlangsung proses menolak dosa. Jadi harus ada pembaruan pikiran untuk membangun kebencian terhadap dosa. Misalnya, seseorang memiliki kelemahan fisik diabetes, maka dia harus berkata tidak untuk gula dan makanan manis. Tapi bagaimana bisa menolak dengan permanen? Mindsetnya harus diubah sampai ia bisa melihat gula itu seperti racun. Lidah masih bisa menikmati manis, tetapi berkata tidak untuk gula. Demikian pula dengan kehidupan kita, kita belajar kebenaran, kita memahami kebenaran, sehingga terbangun cara berpikir yang membuat kita melihat dosa itu sebagai racun. Daging kita masih bisa menikmati, tetapi kita memandang dosa sebagai racun yang membahayakan, racun yang membinasakan. Dan ini melalui proses yang tidak bisa kita capai dalam 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Harus lewat perjuangan panjang. Oleh sebab itu, selagi Tuhan masih memberi kesempatan, kita harus berjuang untuk ini. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan menjaga kesucian, kekudusan. Kekudusan itu bisa dinikmati. Menit pertama, menit kedua, menit ketiga, jam pertama, jam kedua. Harus terus-menerus menjaga kesucian. Dan ketika kita berbuat dosa atau berbuat salah, kita bisa merasakan sakit sekali. Dan kita akhirnya tidak bisa hidup dalam dosa. Memang pada awalnya kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi lambat laun kita tidak bisa hidup dalam dosa. Luar biasa. Akhirnya kita bisa hidup dalam kekudusan atau kesucian. Nikmatilah kesucian hidupmu.
Menikmati dosa artinya menikmati hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi menyenangkan daging dan jiwa kita. Selamat menikmati istirahat bersama keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Tuhan Yesus memberkati.